aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padaku. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu, yang berkenan padamu, yang berkenan padamu. Oh, oh. Ku persembahkan hidupku Tuhan kepadamu Yesus Tuhan. Oh, oh. Yesus. Shalom semuanya. Hari ini kita akan membahas dan melihat kebenaran firman Tuhan dari Imamat 17
ayat 1 dan 2. Dikatakan, Tuhan berbicara kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya, dan kepada seluruh orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan." Dari 2 ayat ini, maka kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa Tuhan tidak berhenti berbicara hanya kepada Musa di masa lalu, tapi Tuhan yang sama berbicara kepada Musa adalah Tuhan yang sama yang berbicara kepada kita masing-masing di masa kini. Musa mendengar suara Tuhan, dan kita juga diajar untuk mau mendengar suara Tuhan. Kedua, kalau kita membaca kitab Imamat, maka kita akan temukan kalimat seperti ini, yaitu Tuhan berfirman kepada Musa berkali-kali untuk berbagai hal yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Sama halnya dengan Tuhan berbicara kepada Musa dengan hal-hal yang berbeda, maka Tuhan yang sama juga berbicara kepada kita untuk hal-hal yang berbeda yang kita alami, yang kita perlukan, yang kita hadapi. Dan wujud ini adalah seringkali Tuhan berbicara kepada banyak hal, bukan hanya satu hal, tapi juga untuk banyak hal. Seiring dengan perjalanan kehidupan kita dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan hari lepas hari. Tuhan tidak pernah berhenti melihat kita, memperhatikan kita, menasehati kita, mengajar kita, menyertai kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pengharapan, sukacita dan damai sejahtera dan jalan keluarnya dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah setelah Tuhan berbicara, kita mendengar, maka seperti Musa meresponi apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan sampaikan, maka yang ketiga yang kita perlu lakukan adalah seperti Musa meresponi kebenaran atau firman Tuhan, maka seperti itulah semestinya kita meresponi akan suara Tuhan, akan firman Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, yang kita perhatikan untuk kita lakukan dan kerjakan. Sehingga Tuhan bisa melihat, Tuhan terus berbicara kepada kita terus mendengar, kita bisa menjalani kehidupan kita hari lepas hari, dan kita juga mau meresponi akan kebenaran firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita hari demi hari. Biarlah hari ini pasti Tuhan juga berbicara kepada kita masing-masing. Tuhan juga pasti memberitahukan kepada kita masing-masing waktu kita menghadapi, melewati perjalanan kehidupan kita, waktu kita sendiri, waktu kita bersama dengan keluarga, waktu kita di kantor, waktu kita di tempat kuliah, waktu kita belajar, waktu dimanapun perjalanan kita, Tuhan ada menyertai kita. Dan biarlah kita waktu mendengar, kita meresponi dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dan sampaikan, sehingga Tuhan dipermuliakan di dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini hari yang istimewa, hari yang luar biasa. Kami diingatkan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa berkali-kali. Tuhan yang sama juga berbicara kepada kami berkali-kali dalam berbagai peristiwa kehidupan kami. Dan biarlah seperti Musa mendengar dan melakukannya dan meresponi, demikian juga kami menjadi orang-orang yang mendengar dan meresponi waktu Tuhan berkali-kali berbicara kepada kami dan meresponinya, melakukannya, mentaatinya, mengerjakannya, sehingga Tuhan yang luar biasa yang menyertai kami disenangkan, dimuliakan dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, yang ada senantiasa menyertai kami di dalam masa-masa kehidupan kami yang kami lewati dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati setiap dari kami menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun dan kemanapun Tuhan mengutus dan memanggil kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Imamat 17, tempat menyembelih dan mempersembahkan korban. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya dan kepada seluruh orang Israel, dan katakan kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan, untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan, hal itu harus dihitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah,
karena ia telah menumpahkan darah, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Maksudnya supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka, yang biasa dipersembahkan mereka di padang, kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam, untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Imam harus menyiramkan darahnya pada mezbah Tuhan di depan pintu kemah pertemuan dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Dan haruslah kau katakan kepada mereka, setiap orang dari kaum Israel atau dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya dipersembahkan kepada Tuhan, maka orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Larangan tentang makan darah atau bangkai. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang makan darah apapun juga aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan, haruslah mencurahkan darahnya, lalu menimbunnya dengan tanah. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Dan setiap orang yang makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, baik ia orang Israel asli maupun orang asing, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam, barulah ia menjadi tahir. Tetapi jikalau ia tidak mencuci pakaiannya dan tidak membasuh tubuhnya, ia akan menanggung kesalahannya sendiri.